Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RPO, selamat datang di video e-learning registrasi pangan olahan. Perkenalkan, saya Dian Aminah dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi informasi tentang cara pencantuman informasi nilai gizi atau kita singkat dengan ING pada label pangan olahan. Sahabat RPO, mengapa kita perlu untuk tahu cara pencantuman ING pada label? Alasan utama karena ada peraturan terbaru terkait kewajiban pencantuman ING. Selain itu, pada registrasi izin edar sering ditemukan beberapa kekeliruan, kesalahan dalam pencantuman ING, sehingga menyebabkan adanya tambahan data. Tentu saja membuat proses registrasi lebih lama. Apa saja kekeliruan yang sering terjadi dalam pencantuman ING pada label? Pertama, keliru dalam penentuan takaran saji. Kedua, salah dalam menghitung jumlah sajian per kemasan. Ketiga, tidak lengkap dalam mengujikan atau mencantumkan zat gizi wajib. Keempat, menggunakan format tabel ING yang tidak sesuai ketentuan. Dan terakhir, mencantumkan nilai gizi yang berbeda dengan hasil perhitungan sistem dan tidak sesuai ketentuan, misalnya tidak sesuai batas toleransi. Nah, agar sahabat RPO dapat terhindar dari kesalahan-kesalahan tersebut dan lancar dalam registrasi izin edar produk, simak terus informasi di video ini. Tujuan dari video e-learning kita kali ini agar sahabat RPO dapat mengetahui yang pertama, kewajiban pencantuman ING. Apakah semua produk wajib mencantumkan ING? Yang kedua, format tabel ING yang sesuai dengan ketentuan. Ketiga, informasi dan jenis zat gizi wajib apa saja yang harus dicantumkan. Keempat, cara untuk menentukan takaran saji. Kelima, cara untuk menghitung jumlah sajian per kemasan. Keenam, cara mencantumkan ING pada label berdasarkan hasil analisa laboratorium. Dan terakhir, spesial untuk sahabat RPO pelaku usaha mikro dan kecil, kita akan berbagi informasi cara mencantumkan ING tanpa hasil analisa. Sebelumnya, penting untuk sahabat RPO ketahui dasar hukum dalam pencantuman ING pada label pangan olahan. Peraturan dan ketentuan yang menjadi dasar hukum sebagai berikut. Sahabat RPO, sesuai dengan peraturan terkait ING, secara umum ING wajib dicantumkan untuk semua pangan olahan. Namun, terdapat beberapa pengecualian untuk pangan olahan. Apa saja pangan olahan yang dikecualikan? Antara lain, kopi bubuk, kopi instan, kopi celup, kopi dekafein, biji kopi, teh bubuk, serbuk atau celup termasuk seduhan herbal, air minum dalam kemasan termasuk air minum embun, air mineral, air demineral, air mineral alami dan air minum pH tinggi, dan air soda. Kemudian ada herba, rempah-rempah, bumbu, kondimen, cuka makan, ragi, dan bahan tambahan pangan atau BTP. Nah, kemudian pangan olahan apa yang dilarang mencantumkan ING? Ya, jawabannya adalah minuman beralkohol. Pada label segala jenis minuman beralkohol dilarang mencantumkan ING. Lalu, bagaimana dengan produk usaha mikro dan kecil pangan olahan? Apakah juga wajib mencantumkan ING? Ada ketentuan lebih lanjut mengenai usaha mikro dan kecil. Pangan olahan yang diproduksi usaha mikro dan kecil wajib mencantumkan ING jika tidak termasuk pangan yang dikecualikan dan jika jenis pangannya sudah diatur kandungan gizinya pada peraturan maupun surat keputusan Kepala Badan POM tentang kandungan gizi untuk pangan olahan yang diproduksi oleh usaha mikro kecil yang wajib mencantumkan ING. Apa saja jenis pangan olahan untuk usaha mikro dan kecil yang sudah diatur kandungan gizinya? Mari kita lihat sebagai berikut.
Baik sahabat RPO, selanjutnya kita akan membahas apa itu ING dan contoh formatnya sesuai ketentuan. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh produk pangan olahan yang mencantumkan tabel informasi nilai gizi. Informasi nilai gizi atau ING adalah daftar kandungan zat gizi dan zat non-gizi pangan olahan sebagaimana produk pangan olahan dijual sesuai dengan format yang dibakukan dan dicantumkan dalam bentuk tabel ING. Umumnya tabel ING ini dicantumkan per takaran saji dalam bentuk tabel ING format umum, kecuali tabel ING untuk beberapa pangan olahan seperti formula bayi, formula lanjutan, pangan olahan yang wajib fortifikasi, pangan keperluan medis khusus, pangan olahan antara, dan pangan olahan dengan ukuran kemasan kurang dari 1 takaran saji mempunyai format yang berbeda dengan tabel ING format umum. Nah, kali ini pembahasan kita akan fokus pada tabel ING format umum yang dicantumkan per 1 takaran saji. Berikut contoh format umum tabel ING. Ada format vertikal, format tabel ING horizontal, dan format tabel ING linear. Dari semua format tersebut, memuat informasi penting yang harus ada pada tabel ING. Apa saja informasi dan jenis zat gizi yang wajib dicantumkan? Pertama, takaran saji. Kedua, jumlah sajian per kemasan. Ketiga, jenis dan kandungan zat gizi dan non-gizi yang wajib dicantumkan, yang terdiri dari energi total, lemak total, lemak jenuh, protein, karbohidrat total, gula, dan garam atau natrium. Keempat, persentase angka kecukupan gizi. Dan yang terakhir, catatan kaki. Sahabat RPO, apakah sudah tahu apa itu takaran saji? Takaran saji adalah jumlah pangan olahan yang wajar dikonsumsi dalam 1 kali makan atau minum yang sesuai untuk pangan olahan tersebut. Contohnya, pada produk minuman yogurt tercantum takaran saji 250 ml atau 1 botol. Contoh lain, pada produk sirup berperisa tercantum takaran saji 30 ml atau 2 sendok makan. Artinya, jumlah sirup yang disarankan disajikan dalam 1 kali minum adalah 30 ml. Hal ini untuk mendapatkan nilai gizi sesuai yang tercantum pada tabel ING di kemasan. Nah, sebenarnya bagaimana cara menentukan nilai takaran saji? Sahabat RPO, silakan membuka peraturan terkait ING. Pada peraturan tersebut telah diatur nilai takaran saji sesuai dengan kategori pangan dan jenis pangan produk. Misalkan, kita akan mencari tabel ING untuk produk bakso daging sapi. Pada peraturan, diatur takaran sajinya 50-100 gram. Contoh lain, kita punya produk empek-empek beku. Pada peraturan, diatur takaran sajinya 100-200 gram. Produk empek-empek juga termasuk pangan olahan usaha mikro kecil yang diatur kandungan gizinya pada peraturan dan surat keputusan Kepala Badan POM. Di sini sama, takaran sajinya diatur 100-200 gram. Artinya, diperbolehkan mencantumkan 100 gram, 150 gram, atau 200 gram selama masih dalam rentang nilai tersebut. Sahabat RPO, selanjutnya bagaimana cara menghitung jumlah sajian per kemasan? Jumlah sajian per kemasan menunjukkan jumlah takaran saji yang terdapat dalam 1 kemasan pangan. Rumusnya, berat bersih atau isi bersih dibagi dengan takaran saji. Contohnya, di sini kita punya minuman yogurt, isi bersihnya 250 ml, takaran saji 250 ml. Jadi, jumlah sajian per kemasan 250 dibagi 250 sama dengan 1 sajian per kemasan. Contoh lain, untuk produk sirup berperisa, isi bersih 450 ml, takaran saji 30 ml. Maka jumlah sajian per kemasan 450 dibagi 30
jadi 15 sajian per kemasan. Baik sahabat RPO, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menginput nilai gizi pada sistem e-registration berdasarkan hasil analisa dari laboratorium. Sesuai peraturan, tabel ING dibuktikan dengan hasil analisa zat gizi dari lab pemerintah dan atau lab terakreditasi. Misalnya, sahabat RPO mempunyai produk bakso daging sapi beku dan telah mempunyai hasil analisa dari laboratorium penguji. Lalu, bagaimana cara mencantumkan ING pada label berdasarkan hasil analisa dari laboratorium? Simak video tutorial berikut ini. Pertama, siapkan hasil analisa. Kemudian, setelah login ke dalam sistem, pada detail data produk, pilih mencantumkan informasi nilai gizi. Lalu, input nilai takaran saji. Kemudian, pilih simpan dan lanjutkan proses sampai kolom inputan ING. Setelah itu, input nilai gizi sesuai nilai kandungan gizi pada hasil analisa. Pastikan kembali input sesuai, baik nilai, satuan, zat gizi wajib lengkap, dan yang diinput sesuai dengan yang diujikan. Selanjutnya, pilih preview untuk menampilkan detail informasi nilai gizi. Pada tampilan detail ING, berdasarkan takaran saji dan hasil analisa yang diinput, maka sistem akan menghitung otomatis untuk nilai energi, jumlah persajian, dan persen AKG. Nilai yang dicantumkan pada label ada pada kolom jumlah persajian pembulatan dan persen AKG persajian pembulatan. Cantumkan nilai sesuai hasil perhitungan sistem. Maka tabel ING sudah selesai dan siap dicantumkan pada label. Baik sahabat RPO, selanjutnya kita akan berbagi informasi spesial cara mencantumkan ING pada label untuk usaha mikro kecil pangan olahan tanpa hasil analisa. Umumnya, pencantuman tabel ING dibuktikan dengan hasil analisa zat gizi dari laboratorium, seperti tutorial yang kita jelaskan sebelumnya. Namun, dalam rangka memberikan kemudahan pada usaha mikro dan kecil, maka telah diatur kandungan gizi untuk 163 jenis pangan olahan pada peraturan dan surat keputusan Kepala Badan POM. Hal ini sebagai pengganti hasil analisa dari laboratorium. Jadi, untuk sahabat RPO pelaku usaha mikro dan kecil dapat mencantumkan tabel ING tanpa harus mengujikan sampel ke laboratorium jika memang sahabat RPO jenis pangannya termasuk ke dalam 163 jenis pangan yang sudah diatur kandungan gizinya pada peraturan maupun surat keputusan Kepala Badan POM. Misalnya, sahabat RPO mempunyai produk empek-empek ikan beku, yaitu empek-empek lenjer, di mana produk empek-empek ini telah diatur kandungan gizinya pada peraturan atau surat keputusan Kepala Badan POM. Selanjutnya, bagaimana cara mencantumkan informasi nilai gizi pada produk empek-empek lenjer? Simak terus video tutorial berikut ini. Pertama, buka peraturan dan SK Kepala Badan POM terkait kandungan gizi untuk pangan olahan usaha mikro kecil. Selanjutnya, cari kandungan gizi untuk empek-empek lenjer. Kemudian, setelah login ke dalam sistem e-registration, pada detail data produk, pilih mencantumkan informasi nilai gizi. Lalu, input nilai takaran saji. Kemudian, pilih simpan. Dan lanjutkan proses sampai kolom inputan ING. Setelah itu,
Input nilai gizi sesuai nilai kandungan gizi untuk empek-empek lenjer. Input 6 zat gizi wajib satu per satu. Pastikan kembali nilai yang diinput sudah sesuai dan hanya diinput pada kolom zat gizi wajib. Selanjutnya, pilih preview untuk menampilkan detail informasi nilai gizi. Pada tampilan detail ING, berdasarkan takaran saji dan kandungan gizi yang diinput, sistem akan menghitung otomatis nilai energi, jumlah persajian, dan persen AKG. Yang perlu diperhatikan, nilai yang dicantumkan pada label ada pada kolom jumlah persajian pembulatan dan persen AKG persajian pembulatan. Cantumkan nilai sesuai hasil perhitungan sistem. Maka, tabel ING sudah selesai dan siap dicantumkan pada label. Nah, sahabat RPO, setelah menyimak penjelasan dan video tutorial tadi, semoga memberikan gambaran yang jelas cara pencantuman tabel ING pada label. Dua hal penting yang harus diingat. Pertama, sahabat RPO harus memahami apakah pangan olahan yang diproduksi wajib atau tidak wajib mencantumkan ING. Kedua, jika termasuk pangan olahan yang wajib, maka pastikan mencantumkan nilai yang benar dan sesuai ketentuan, yaitu dengan mencantumkan takaran saji, jumlah sajian per kemasan, format tabel ING, informasi dan jenis zat gizi yang wajib dicantumkan, dan pastikan nilai kandungan gizinya sesuai hasil perhitungan sistem. Akhir kata, saya Dian Aminah mohon undur diri. Empek-empek ikan dari Palembang, kalau pai susu dari Bali. Maafkan segala yang kurang, sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo daftarkan pangan Anda, aman, bermutu dan bergizi, masyarakat sehat dan cerdas untuk seluruh Indonesia. Direktorat Registrasi Pangan Olahan selalu siap melayani Anda. Registrasi pangan olahan Badan POM, proses gampang, terjangkau dan cepat.